Oke, kali ini kita akan bahas soal gabungan. Nah, ini soal gabungan antara fluida sama gerak setengah parabola. Oke, perhatikan baik-baik soal ini ya, biar lebih paham tentunya. Pipa mendatar AB dialiri air dari A ke B yang berada pada ketinggian H 45 cm. Jadi ini tingginya ini, yang ini H-nya ini 45 cm. Oke. Sip, diubah ke meter. Jadi nanti 45 dikali 10 pangkat min 2 meter ya. Di atas tanah mendatar. Ujung pipa A dan B berturut-turut berdiameter 4 cm dan 2 cm. Jadi ini diameter yang A 4 cm, diameter yang B 2 cm. Oke. Jika air mengalir dari ujung A melalui kelajuan 1 meter per sekon, berarti dari ujung A ini VA ya. Di sini ada air dengan kecepatan VA 1 meter per sekon. Pertanyaannya, maka jarak pancaran air dari ujung titik B adalah berapa? Jadi dia tuh nanya ini, panjang pancaran air yang keluar dari ujung B ini berapa jauh muncratnya, ya kan? Nah, berapa jauh nih air yang keluar? Langkah pertama itu kalian harus mencari dulu berapa nilai dari VB ini, kecepatan air yang keluar dari lubang B. Nah, cara mencarinya itu pakai prinsip kontinuitas. Rumus kontinuitas. Ya kan? Berdasarkan gambar, rumus aslinya itu sebenarnya adalah A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. A ini adalah luas ya, luas penampang pipa yang pertama dikali dengan kecepatan air pada pipa yang pertama sama dengan luas pipa di bagian kedua dikali dengan kecepatan pada pipa bagian 2. Karena ini pakai A dan B, kalian bisa ganti saja AA, VA, AB, VB gitu ya. Nah, jadi bisa ditulis nanti AB dikalikan VA, AB pula. AA dikalikan VA sama dengan AB dikalikan VB gitu ya. Jadi dua bagian. Karena ini pakai diameter ya kan, pakai diameter bukan luas, maka nanti kita ubah rumusnya. Rumusnya itu nanti berubah menjadi ini A itu adalah 1/4 Pi dA kuadrat dikalikan VA sama dengan 1/4 Pi dB kuadrat dikalikan VB. Nah, ini 1/4-nya coret. 1/4 Pi-nya coret. Nah, jadi dapatlah dia dA kuadrat dikalikan VA sama dengan dB kuadrat dikalikan VB. Nah, ini dia rumus untuk kontinuitas pada diameter dan kecepatan. Ini rumus awalnya ya. Nah, kita gunakan yang rumus akhirnya sini, dA. Ini cm tidak diubah ke meter karena apa? Karena nanti bisa dicoret nih. Cm yang dA dengan cm yang B itu bisa dicoret. Jadi kita tidak ubah ke meter. Atau kalau mau pun tidak apa-apa, biar kalian tidak bingung ya. Ya saya ubah ke meter. Kadang kan nanti kalian bingung, kok yang ini diubah, ini tidak diubah. Ya udah, saya ubah. Ini 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Berarti nanti ini dA-nya 4 kali 10 pangkat min 2 tutup kurung kuadrat dikalikan VA. VA-nya sudah ada ya. VA-nya 1, kita akan mencari VB-nya berapa? 1 dikali dengan DB-nya itu 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikalikan VB. Dikuadratkan, berarti ini 16 dikalikan 10 pangkat negatif 4 kali 1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 VB. Nah, ini kan bisa coret tadi kata saya. Yang satuan sentimeternya ini coret nih. 10 pangkat min 4 coret. Berarti kan nanti dibagi 16 bagi 4. Nah, kalau kalian bingung nih saya tulis secara bertahap ya. 16 kali 1 berarti 16 sama dengan 4 VB. Nah, ini. Jadi nanti VB-nya kan tinggal dibagi. Ini 16 bagi 4. Berarti VB sama dengan 16 bagi 4. Ya kan? Berarti sama dengan 4 meter per sekon. Nah, udah dapat nih VB-nya.
Maka kita cari X-nya berapa. Agar lebih paham dan lebih enak dipandang, saya gambarkan. Ini VB-nya dapatnya 4 meter per sekon. Ini kecepatan airnya tadi ya. Ini ketinggiannya. Ini nanti dia airnya ini seperti parabola gini. Ini ketinggian airnya ini H-nya 45 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, yang ditanya ini berapa? Pancaran X-nya ini berapa? Ini merupakan rumus gerak setengah parabola. Ya kan? Nah, makanya saya bilang nih gabungan antara fluida, kecepatan aliran, kontinuitas digabungkan dengan rumus ke fluidanya, ke gerak setengah parabolanya. Oke, rumus X. Bagaimana kita mencari X dari H dan V? Nah, kita cari dulu T-nya berapa, waktu untuk air sampai ke tanah, ya kan? Nah, ini kan tanah ini. Nah, ini airnya. Airnya ini ngalir, muncrat sampai ke bawah. Nah, cari T, cari waktu atau T untuk sampai ke tanah, untuk sampai ke tanah. Ya kan? Kita cari pakai rumus H itu sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, setengah GT. Tidak apa-apa lah ya. Yang penting dikuadratkan dulu. Nah, berarti ini masukkan nilai H-nya 45 kali 10 pangkat min 2 sama dengan setengah. G itu percepatan gravitasi. Nah, ini harus hafal nih sebagai murid-murid yang pelajari fisika, percepatan gravitasi bumi. Itu nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Kita pakai nilai yang mudah saja di perkaliannya. Ini 10 T kuadrat. Ini coret, dapatnya 5. Ya kan? Ini coret, dapatnya 5. Oh. Berarti nanti ini 45 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 5 T kuadrat. Nah, ini bagi. Berarti 45 kali 10 pangkat min 2 bagi 5 itu sama dengan T kuadrat. 45 bagi 5 itu dapatnya 9 ya. Oke. 9. Siap. Berarti nanti ini dapatnya T kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 diakarkan. Nah, T sama dengan akar dari 9 kali 10 pangkat min 2. Akar dari 9 sama dengan 3. Akar dari 10 pangkat negatif 2 itu sama dengan 10 pangkat negatif 1. Berarti ini T-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 1 sekon. Nah, baru kita cari X. Oke. X-nya itu sama dengan V kalikan T. Berarti X sama dengan, ini adalah VB-nya. Nah, ini X-nya. Berarti ini X-nya, V-nya, Ini V-nya. Berarti ini 4 dikali 3 kali 10 pangkat min 1. Berarti 4 kali 3, 12 kali 10 pangkat min 1. Nah, kita lihat pilihannya. Dia pakai apa sih? Oh, pakai koma-koma. Nah, berarti dia dibagi nih. 10 pangkat min 1 itu sama dengan per 10. Nah, ya. 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 10. Berarti ini sama dengan 12 dikali 1 per 10. Berarti X-nya sama dengan 1,2 meter. Jadi seperti itu. Maka jawabannya itu adalah yang B, 1,2 meter. Oke. Jadi perlu dilihat proses berpikirnya ya. Dari rumus kontinuitas nanti sebenarnya tidak perlu kalian jabarkan sih ini. Kalian pakai saja rumus ini langsung. Dapat rumusnya kan langsung. Ini tidak perlu. Ini hanya saya ceritakan saja asal usul rumusnya. Yang penting tuh ininya, ya kan, D bla 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 bla, dapatlah nilai V-nya 4. Ini V di B. Setelah dapat V di B, kalau kalian gambarkan, ini nanti seperti rumus gerak setengah parabola. Setengah parabola berarti nanti cari dulu H-nya, setengah GT kuadrat, udah dapat T-nya, cari T-nya dulu. Kemudian T-nya masukkan ke rumus X sama dengan V kali T. Nah, dapatlah dia X-nya. Jarak pancarannya itu adalah 1,2 meter. Buset, lumayan jauh juga ya, 1,2 meter. Berarti 120 cm. Nah, oke, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Akhir kata, salam fisika. Pikiran siap kacau.